Shalom. Mari kita sama-sama membuka ibadah kita. Mari kita memulai ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita pujikan waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan ikut bekerja. Mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tak selalu Tuhan menjawab doa. Yang terbaik di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan ikut bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Jawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, dan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa.
kita sama-sama berdoa. Betul Tuhan Yesus, Tuhan jadikan semua yang terbaik buat kami. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kami sungguh mengagumi Engkau, kami sungguh bangga terhadap Engkau Tuhan Yesus. Karena itu kami datang untuk memuji menyembah Engkau Tuhan di dalam kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan Yesus kami boleh memuji Engkau dengan segenap hati kekuatan kami dan segenap jiwa kami Tuhan Yesus. Kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Cukuplah ya kita bersyukur di dalam kehidupan ini ya. Cukup kita disertai sama Tuhan, itu sudah cukup berarti bagi kita semua. Kita mau sambung pujian, kita pujikan Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya. Punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan darimu.
Kita bersyukur ya sudah menerima kemenangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan manis kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dan pengagungan kepadamu dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau Tuhan, aku hendak bernyanyi bagi ya Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi selama ku hidup, selama ku hidup. Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Setiap waktu nyandang dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan
biarlah manis kau dengar Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka padamu. Mari kita sama-sama berikan kata-kata pengagungan buat Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kami punya yang besar, glory haleluya. Terima kasih Yesus. Biarlah pujian dan pengagungan kami hanya padamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan Yesus, biarlah manis kau dengar Tuhan pujian kami Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami hidup karena percaya Tuhan Yesus. Biarlah kami punya pengharapan karena Engkau Tuhan Yesus menyertai kami. Dan Tuhan Yesus akan hadir Tuhan Yesus. Dan terlebih lagi Tuhan, kami hidup karena kasih. Biarlah kami hidup Tuhan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Kuatkan kami, teguhkan kami. Buat kami, ubah kami Tuhan menjadi bejana-Mu Tuhan Yesus, menjadi sesuai yang Engkau bentuk Tuhan. Biarlah kami menerima firman-Mu dan kami mau dibentuk Engkau Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami mau buka firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema kita saat ini adalah ibadah. Kita akan bersama-sama merenungkan. Mari kita melihat ibadah itu apa. Ibadah itu adalah satu sikap yang menghormati dan menghargai Tuhan. Jadi ketika kita datang beribadah, kita itu punya satu sikap untuk menghormati Tuhan, ya, yang kita sembah, dan kita menghargai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pusat ibadah itu bukan kita melayani. Ada yang memimpin pujian, ya. Ada yang memainkan musik, multimedia, dan kita semua jemaat yang hadir. Tapi pusat ibadah itu bukan kita, bukan manusia, tetapi pusat ibadah itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri, ya, yang harus diagungkan, yang harus dipermuliakan. Seperti tadi pujian kita. Ketika saya mendengar pujian yang terakhir itu, ya, biarlah itu keluar dari isi hati kita yang terdalam, ya. Bahwa sungguh-sungguh bukan cuman kita ngomong begitu, tetapi itu keluar dari hati kita yang terdalam, bahwa memang karena kita menghormati Tuhan, karena kita menghargai Tuhan, karena Dia adalah pusat di mana Dia disembah, maka kita datang kepada Dia untuk mengagungkan, mempermuliakan Dia di dalam kehidupan ini. Saudara, ibadah itu sudah ada dari mulai Adam dan Hawa diciptakan.
Adam dan Hawa sering bersekutu dengan Tuhan di Taman Eden. Kemudian setelah berganti, ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka mempunyai anak Kain dan Habil. Kita juga melihat bagaimana mereka juga mempersembahkan korban. Pada zaman Nuh, ketika Nuh juga dipelihara oleh Tuhan, keluar dari bahtera, maka Nuh juga bersama dengan keluarganya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu adalah ibadah mereka. Kemudian pada zaman Abraham, kita melihat Abraham juga dikatakan di dalam firman Tuhan sering ya mempersembahkan korban-korban untuk Tuhan. Itulah ibadah yang dilakukan oleh mereka semua. Kita akan melihat ya bagaimana di dalam mereka zaman mereka itu mereka mempersembahkan korban, mereka mempersembahkannya kepada Tuhan. Pada satu kali ketika orang Israel ada di Mesir, kalau kita melihat dari kitab Keluaran, mereka ini menjerit kepada Tuhan, mereka ingin keluar. Dan Musa dipanggil, ketika itu Musa melarikan diri ada di Midian di sana, dan Tuhan memanggil, kamu harus pergi menyelamatkan umatku. Ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan itu sungguh berkesan bagi saya. Firman Tuhan itu mengatakan, katakan kepada Firaun, ya, Israel itu adalah anakku yang sulung. Aku akan membawa umatku untuk beribadah kepadaku. Saudara, betapa pentingnya ibadah itu saya merasakan ketika saya membaca firman Tuhan itu. Kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran itu, kita melihat ibadah umat Israel. Di dalam perjalanan ibadah umat Israel itu, maka mereka itu karena berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam perjalanan mereka di padang gurun itu, maka ibadah umat Israel itu diadakan di mana Tuhan, karena ada tiang awan dan tiang api, ketika tanda daripada Tuhan itu berhenti, maka mereka berhenti berkemah di situ dan mereka melakukan ibadah mereka ya kepada Tuhan. Dan tempat itu mereka disebut tabernakel ya, kemah pertemuan, tempat pertemuan di mana orang-orang memberikan persembahan, korban persembahan kepada Tuhan. Dan ketika mereka sudah memiliki bait suci, maka mereka juga beribadah di bait suci itu. Ya, kalau pada zaman Tuhan Yesus, maka di bait suci itu ada peti-peti, mereka juga memberikan persembahan ya di situ, di peti-peti di tempat di mana di bait Allah itu ada ya. Kita akan melihat ya dari Mazmur 100, contoh nanti kita akan melihat juga di dalam Perjanjian Baru. Pak Andi tolong membacakan dari Mazmur 100 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ke-5. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, amin. Saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 100 ini dinyatakan tentang Mazmur korban syukur, untuk korban syukur ya, menyatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, bukan hanya untuk segolongan untuk segolongan saja ya, tetapi untuk semuanya ya. Dan saudara, di sini dikatakan di dalam ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Jadi pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, dan di sini dinyatakan di dalam Mazmur, maka beribadahlah dengan sukacita ya. Dengan satu kegembiraan ketika kita tadi memuji, mengagungkan Tuhan ya, pasti saya merasakan ada sukacita di dalam kehidupan kita.
Kita juga bisa beribadah di rumah, kita juga bisa memuji dan mengagungkan Tuhan. Ya, beribadah itu bisa di gereja seperti ini. Kalau kita di rumah dalam persekutuan kita secara pribadi, maka kita juga ketika beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, lakukanlah itu dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Saya orang Kristen, setiap minggu saya datang ke gereja. Ya, jadi itu sepertinya terpaksa, tetapi ada satu sukacita ketika kita akan datang menghadap kepada Tuhan, ketika kita akan beribadah kepada Tuhan, dan di dalam ibadah kita merasakan dan menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan, ya, berterima kasih kepada Tuhan. Coba saudara renungkan, sampai saat ini berapapun umur kita yang hadir saat ini, kita merasakan pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, ya. Di dalam ayat 5 dikatakan juga sebab Tuhan itu baik, katanya, kasih setianya itu untuk selama-lamanya, ya. Ada rasa ucapan syukur ketika kita memuji, bersorak-sorai, itu semua untuk mengagungkan Tuhan, berterima kasih sekali lagi untuk kebaikan Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita ini adalah kawanan dombanya seperti dikatakan ayat yang ketiga, kita ini punyanya Tuhan, bukan berarti kita ini tidak pernah mengalami masalah. Kita bisa sakit, kita bisa mengalami kekurangan, kita bisa mengalami kegagalan di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, atau apapun yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita bisa melalui semuanya, kita bisa merasakan dan boleh merasakan bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, Mazmur ini juga memberitahu kepada kita, meskipun pada waktu itu Mazmur ini dinyatakan, ya, pada waktu zaman perjanjian lama, tetapi sampai hari ini coba saudara renungkan, kita semua yang hadir termasuk saya, tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, bukan karena tidak ada masalah, bukan karena tidak ada hal-hal yang harus kita hadapi, pergumulan, perjuangan di dalam kehidupan kita. Itu kita hadapi, tetapi tetap kalau kita melihat dan merasakan, kita sakit, kita disembuhkan oleh Tuhan. Kita kekurangan, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita. Ya, kita di dalam kekecewaan mungkin Tuhan menghibur kita, memberikan kita kekuatan melaluinya, melewati semua perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, biarlah kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Ketika saudara dan saya datang beribadah, ya, di tempat ini, biarlah kita mengingat betapa kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh kasih setianya itu terus menerus di dalam kehidupan kita, turun menurun dikatakan, berarti kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada generasi kita seterusnya, ya, di dalam keluarga kita, kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan, pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan ketika orang beribadah dengan ya sekedar beribadah. Ya, tadi saya katakan, karena KTP saya Kristen, saya harus beribadah, jadi ya asal aja gitu kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengingat, ya, ketika kita masuk katanya melalui pintu gerbangnya, ini berbicara mengenai tempat ibadah gitu ya, dengan nyanyian syukur kepada pelataran dengan puji-pujian, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ini, mempersiapkan ini, saya juga berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sungguh Tuhan yang baik. Tidak ada hal di dalam kehidupan ini yang kita mengatakan, untuk apa beribadah kepada Tuhan. Ya, tetapi kita sungguh-sungguh merasakan betapa kita butuh Tuhan di dalam kehidupan ini, dan betapa kita ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menjaga, yang menaungi kehidupan kita. Saudara, masa pandemi ini dinyatakan oleh Bapak Presiden, ya, sudah berakhir, tetapi saudara bisa merenungkan selama 3 tahun ke belakang bagaimana perjuangan kita, bagaimana mungkin ketakutan kita di masa-masa yang sukar, di masa-masa pandemi ini. Tapi kalau kita masih ada hari ini, bukankah ini kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Dia pelihara kita, Dia jaga kita, Dia lindungi kita. Kita bisa mengalami sakit COVID, tapi Tuhan memberikan kesembuhan. Ya, itulah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita gagal pada waktu itu usaha kita karena keadaan pandemi itu.
Ya, kita tidak seperti yang dulu orang-orang sering mengatakan pada waktu zaman pandemi itu. Tapi Tuhan tetapkan pelihara kita semuanya. Saudara hadir di sini dengan sehat, ya, diberkati oleh Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan, itulah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita akan melihat di dalam perjanjian baru, ya. Saudara, ibadah itu adalah satu persembahan hidup kita, ya, sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Tadi dikatakan bahwa arti ibadah itu adalah bahwa kita menghormati Dia di dalam kehidupan kita, mengagungkan Dia. Dan saudara-saudara, di dalam ibadah kita itu adalah satu persembahan yang hidup yang firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Mari kita membaca terlebih dahulu, Pak Andi. Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa sungguh ibadah yang sejati itu adalah ketika datang kepada Tuhan, kita mempersembahkan tubuh kita, ya, sebagai satu persembahan yang hidup, katanya, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Jadi kita juga tidak boleh asal-asalan datang beribadah kepada Tuhan, ya. Pokoknya hari Minggu, ya pokoknya asal saya datang ke gereja. Tapi kita sudah persiapan gitu ya di dalam kehidupan ini. Saya pernah mendengar kesaksian di Korea sana bahwa ketika orang mau beribadah di rumah mereka itu sudah mempersiapkan. Bahkan ketika ingin memberikan persembahan, mereka itu sudah menyiapkan, ya, uang yang ingin mereka berikan gitu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi ketika mereka datang kepada Tuhan itu benar-benar ada satu ucapan syukur bahwa mereka ingin menghormati Tuhan, mempersembahkan hidup mereka, ya. Satu persembahan, kita bersyukur saudara-saudara, kita tidak usah lagi membawa hewan ketika datang beribadah, dipersembahkan di pelataran sana, ya. Tetapi Kristus sendiri sudah menjadi korban yang kudus, ya. Menjadi anak domba yang dikorbankan, anak domba yang tidak bercacat celah, firman Tuhan katakan. Dia berkorban buat saudara dan saya, dan itu cukup, ya. Bapak Gembala sering mengatakan itu cukup satu kali untuk selamanya korban Kristus itu. Nah saudara-saudara, sekarang biarlah di dalam perjalanan hidup kita ini, buat kita semua yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita ini guna hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Dikatakan sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Pengabdian ini dari kata asal katanya abdi. Abdi itu adalah hamba, ya. Saudara dan saya adalah hamba-hambanya Tuhan. Tuhan sudah mengangkat kita, memilih kita, ya. Maka saudara, hamba itu dia mengabdi kepada tuannya karena tuannya itu sudah memiliki kehidupannya. Dan saya merenungkan saudara dan saya sudah dimiliki oleh Kristus di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan katakan harganya telah lunas dibayar. Dan saudara dan saya ini adalah hambanya Tuhan. Sepatutnya, ya, kita mengabdi kepada Dia, kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita mengingat tentang kebaikan Tuhan, keselamatan yang Allah berikan di dalam hidup kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Inilah ibadah yang sejati dikatakan, ya. Saudara-saudara, cara kita juga di dalam ibadah itu bukan saja mempersembahkan persembahan hidup kita, tetapi kita juga menghormati Tuhan seperti di awal dikatakan, ya, arti daripada ibadah itu. Kita menghormati Tuhan, kita datang kepadanya dengan sukacita yang daripada Tuhan, ya. Jadi pada waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, maka kita sungguh-sungguh menghormati Dia. Saudara, kalau kita datang menghadap misalnya gubernur, wali kota, bahkan kalau kita sampai menghadap kepada Bapak Presiden, wah bagaimana
Kita sudah persiapan dan kita sungguh-sungguh menghormati. Nah, kita datang kepada Raja di atas segala raja. Setiap hari Minggu kita datang kepada Raja di atas segala raja sebagai pusat penyembahan kita. Mari kita menghormati Dia. Ketika kita menyanyi, kita sungguh-sungguh menyanyi. Bukan didengar suaranya lebih bagus siapa ya ketika kita menyanyi. Tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika kita memuji, maka kita datang kepadanya gitu dengan sukacita dan kita bersyukur kepada Dia dan kita menghormati Dia dengan kesungguhan hati kita. Kemudian di dalam ibadah kita juga kita memuji, kita menyembah kepada Tuhan ya. Kita bisa berdoa kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Artinya membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bukan saja mendengar, tetapi ketika kita pulang dari ibadah kita, kita ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap benih firman Tuhan yang kita dengar itu, mari kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga sungguh-sungguh saudara dan saya ini menjadi saksinya Kristus di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Sehingga orang lain bisa melihat Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Roma 15 ayat 10 sampai yang ke-11. Roma 15 ayat 10 dan 11. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Ya amin. Ya ini yang tadi saya katakan ya. Bukan saja umat Israel tapi dikatakan ini adalah bangsa-bangsa dan umatnya. Jadi setiap orang yang sudah dipanggil dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Yaitu saudara dan saya termasuk di dalamnya. Kita memuji Dia. Ya, kita bersyukur kepada Dia. Dikatakan keselamatan itu kepada segala bangsa. Bukan saja kepada umatnya pada waktu itu. Tetapi sekarang keselamatan itu kepada kita semuanya juga. Orang yang percaya kepada Kristus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kita masih akan membaca beberapa ayat. Ibadah itu di dalam Keluaran dikatakan 12 ayat 25 harus dipelihara. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Keluaran 12 ayat yang ke-25. Dan apabila kamu tiba negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Ya, saudara-saudara, tadi saya katakan Tuhan berkata kepada Musa supaya berbicara kepada Firaun, ya, melepaskan umatku katanya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan di sini dinyatakan lagi, ketika kamu nanti sampai ke negeri yang diberikan Tuhan, maka kamu harus memelihara ibadah itu. Artinya memelihara itu terus menerus ya, dilakukan gitu, pelihara ibadah itu. Jangan nanti ada nanti tidak ya, tetapi harus terus dilakukan. Bahkan kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, kalau anak-anakmu katanya bertanya, kenapa begitu harus beribadah gitu ya? Apa artinya ibadah ini? Maka harus diceritakan tentang kebaikan Tuhan ya, yang memimpin mereka keluar dari negeri Mesir. Ya, dan pada waktu itulah dikatakan bangsa itu sungguh menyembah kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan membawa umat keluar pada waktu itu, Tuhan juga mengingatkan kembali. Pelihara ibadah itu. Itu juga buat saudara dan saya. Saudara pelihara ibadah itu. Baik di dalam gereja kita, setiap minggu kita bisa hadir. Anak-anak muda juga ada kan kegiatannya lagi harinya ya, hari Sabtu. Kemudian anak-anak sekolah minggu. Dan kita setiap hari Minggu. Atau ketika saudara beribadah secara pribadi sendiri kepada Tuhan di rumah, pelihara itu. Artinya lakukan itu. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada umatnya pada waktu itu. Begitu juga kepada kita. Saudara, kalau ada keluarga kita yang masih belum beribadah ya setelah masa pandemi ini, kita berdoa. Bukankah di dalam ibadah dikatakan ada pujian, ada doa, ada mendengarkan firman Tuhan, berdoalah untuk mereka. Ya. Kalau saya mendatangi jemaat yang memang sudah tidak bisa beribadah
karena keadaan tergeletak begitu, tidak bisa yang stroke gitu, tidak bisa lagi datang, saudara akan merasakan bagaimana mereka itu ingin beribadah kepada Tuhan. Mengatakan kepada kami, Pak Daniel, Bu Lina, saya ingin beribadah kepada Tuhan, tapi keadaan tidak memungkinkan. Saudara, saya memikirkan kemudian, kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Masih sehat, masih kuat. Oleh karena itu saudara-saudara, datanglah beribadah kepada Tuhan. Doakanlah saudara-saudara seiman kita yang memang sebenarnya sehat dan bisa datang, tapi tidak beribadah kepada Tuhan. Ya mungkin beribadah di rumahnya secara online, tetapi tidak bersama-sama dengan kita. Nanti kita akan melihat ya selanjutnya itu. Ya. Dan ketika kita beribadah kepada Tuhan, bukan saja ibadah itu dipelihara, harus dilakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita, maka juga harus dilakukan dengan segenap hati dan jiwa. Ulangan 11 ayat 13 sampai yang ke-15. Ulangan 11 ayat 13 sampai dengan 15. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Ya, amin. Saudara, ayat-ayat ini berbicara tentang berkat bagi mereka yang taat kepada Tuhan. Dan diantaranya di dalam ayat yang kita baca ini katanya, biarlah kita mendengar suara Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan yang kita dengar itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita beribadah kepada Tuhan, lakukanlah itu dengan segenap hati dan jiwa kita. Ya. Jadi artinya dengan kesungguhan hati kita. Yang tadi saya katakan di awal, jangan asal kita datang, tetapi sungguh-sungguh. Ya, ketika saya tadi membaca ya di dalam satu gereja di Korea sana, bagaimana orang beribadah itu sudah mempersiapkan dirinya, berdoa katanya terlebih dahulu di rumahnya masing-masing, bukan saja setiap hari. Ya. Tetapi pada waktu mereka akan datang, mereka sungguh-sungguh berdoa, mempersiapkan persembahan yang ingin diberikan kepada Tuhan. Wah, saya memikirkan betapa luar biasanya, menjadi teladan gitu ya waktu saya membaca kisah itu. Betapa hebatnya begitu. Tidak asal begitu saudara-saudara datang beribadah kepada Tuhan, tetapi itu dilakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan janji Tuhan bagi mereka yang taat kepada kebenaran firman Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan akan curahkan. Kadang ketika orang Kristen datang kepada Tuhan, hanya mereka memikirkan mana berkatnya. Saya menjadi orang Kristen, tetapi firman-Nya yang harus dilakukan seringkali tidak dilakukan di dalam kehidupan ini. Mari saudara-saudara semua, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, datanglah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ketika kita memuji, menyembah Dia, ketika kita berdoa, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dan yakinlah Tuhan mengatakan, Tuhan yang besar itu, yang maha kuasa itu akan memberkati kehidupan kita, jasmani kita dan rohani kita di dalam kehidupan ini. Kemudian saudara-saudara, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8, kita akan membaca 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Saudara, dalam perjanjian baru di kitab 1 Timotius ini diceritakan ya, bagaimana ibadah itu seperti satu latihan di dalam kehidupan ini. Orang-orang berlatih, berolahraga supaya sehat, baik itu adanya. Tetapi ketika kita beribadah, dikatakan itu juga berguna di dalam kehidupan kita.
Bahkan dikatakan berguna untuk segala hal. Latihan badan ini terbatas, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Ya. Karena apa dikatakan berguna di dalam segala hal? Karena mengandung janji baik untuk hidup pada masa kita sekarang ini, bahkan hidup kita kelak di kemudian hari ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita beribadah, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, sekali lagi baik di rumah kita maupun di tempat ini, maka firman Tuhan itu memberikan kepada kita janji-janji untuk hari-hari yang kita lalui selama kita ada di dalam perjalanan kehidupan ini, bahkan sampai kelak ketika kita sudah berhenti di dalam dunia ini dan kita sampai di seberang sana. Itu mengandung satu janji dikatakan, dan itulah betapa bergunanya ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin ada anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, kenapa sih harus datang ke gereja? Cucu saya pernah bertanya, kenapa Mak harus ke gereja? Ada orang lain juga yang kagak ke gereja, dia bilang gitu. Jadi mungkin dia suka lihat juga ya, kalau di sekolah minggu mungkin ya dia lihat gitu. Jadi saya menerangkan kepada dia. Nah saudara-saudara, mungkin keluarga kita ada yang bertanya juga seperti itu. Kita bisa menjelaskan ya, betapa ibadah itu suatu latihan di dalam kehidupan kita. Ya, betapa bergunanya ibadah itu. Nah saudara-saudara, ibadah kita orang yang percaya, yaitu orang yang beriman kepada Kristus, saudara dan saya. Biarlah saudara-saudara ingat bahwa ibadah itu adalah satu ungkapan ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Dan satu persekutuan kita dengan Tuhan ya, yang sudah memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan itu juga satu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, pengabdian kita kepada Tuhan. Ingat, saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Kita harus mengabdi kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian di dalam ibadah kita mencari Tuhan. Di dalam doa kita, bukankah kita berkata kepada Tuhan, kita berhubungan dengan Tuhan. Di dalam penyembahan kita, kita juga bisa menyanyikan kidung pujian di dalam ibadah kita. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan itu memberikan pertumbuhan di dalam iman kita seperti yang dikatakan ya di dalam Roma 10:17. Ya. Saudara, iman itu bertumbuh ketika kita mendengarkan firman Kristus, firman Tuhan katakan. Itulah yang terjadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, memberikan pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Dan di dalam ibadah kita juga bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut jumlahnya, tetapi kerelaan kita untuk memberikan kepada Tuhan, persembahan kita kepada Tuhan, memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, itulah ya di dalam ibadah kita bisa memberikan persembahan, kita bisa memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Karena kita meyakini apa yang kita punya itu adalah miliknya Tuhan, bukan milik saudara dan saya. Meskipun kita yang mencari uang, kita yang bekerja, ya kita mendapatkan itu, tapi semuanya milik Tuhan. Kalau Tuhan mau mengambil, saudara mau bisa apa? Ya, semuanya adalah milik Tuhan dan Tuhan ingin kita kembalikan. Kalau di dalam perjanjian baru memang sebenarnya itu adalah persembahan itu, seluruh kehidupan kita tadi persembahkan itu. Tetapi paling tidak ya 10% dari apa yang kita punya kita berikan kepada Tuhan. Ibadah kita orang percaya itu, ingatlah, pusat ibadah kita itu adalah Tuhan. Bukan manusia. Bukan dirinya pendeta atau yang tampil di sini, bukan saudara-saudara. Tapi pusat ibadah kita, senternya itu adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kesimpulan kita pada pagi hari ini, renungan kita tentang ibadah, yang pertama adalah ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam ibadah itu ada pujian, ada doa, ada pembacaan firman Tuhan,
kita bisa memberikan persembahan, kita memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Yang ketiga, ibadah itu berguna untuk hidup pada masa sekarang ini, bahkan hidup yang akan datang. Yang keempat, mari kita sebagai umat Tuhan, orang-orang yang percaya, kita memelihara ibadah kita dengan setia. Ya. Jangan kalau mau datang enggak, nanti enggak, tapi selama ada kesempatan datang kepada Tuhan. Kalau sudah tidak ada kesempatan, kita akan merasakan betapa susahnya kita kepengen beribadah tapi tidak bisa karena keadaan kita. Dan sekarang ketika Tuhan berikan kesempatan, setialah beribadah kepada Tuhan. Terakhir, mari kita beribadah itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, supaya ibadah kita itu berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati semua yang sudah melayani di dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah mereka tetap setia kepada Tuhan di dalam pelayanan mereka. Dan semua jemaat yang sudah hadir, Tuhan juga yang akan menolong. Memberkati Tuhan, supaya mereka juga sungguh-sungguh ketika datang beribadah kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan menghormati Tuhan dengan satu sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami mengingat tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini, yang sudah memanggil dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu, yang sudah memberikan keselamatan ketika kami percaya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa, kalau ada di antara kami yang hadir maupun yang ada di rumah, atau ada saudara kami, keluarga kami yang dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan. Kami juga mau berdoa, kalau ada di antara jemaat-Mu Tuhan di dalam kesulitan, tantangan hidup, pergumulan, bahkan kekurangan, Tuhan yang akan membukakan jalan, mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan. Bapa, kami berdoa buat setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, segala usaha, segala pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kami, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak kami sudah naik kelas, ada yang sudah lulus, dan mereka ada di dalam tingkat yang baru. Tuhan, ketika mereka kelak setelah libur ada di dalam sekolah, berikan senantiasa hikmat daripada Tuhan. Lebih daripada itu, mereka boleh kenal dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup generasi penerus kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami semuanya Tuhan, tua, muda, besar, kecil Tuhan. Semua kami bersyukur kepada Tuhan untuk karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh tidak bisa membalas kasih Tuhan di dalam hidup ini, selain kami ingin mengabdi kepada Tuhan selama kami masih diberikan kesempatan hidup di dalam dunia ini. Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami yang sudah lama tidak beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau mereka masih mempunyai kesempatan, mereka ini sehat, mereka mau diberikan kerinduan oleh Tuhan. Roh Kudus yang bekerja mengetuk hati mereka supaya mereka bisa bersama dengan kami memuji dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, berikan keamanan di seluruh Indonesia. Menyerahkan supaya pemerintah kami diberikan hikmat yang daripada Tuhan, menangani setiap masalah Tuhan. Dan pemilu yang akan datang kami tetap akan membawa di dalam doa kepada Tuhan, supaya semuanya bisa terkendali dengan baik. Dan Tuhan pasti akan memberikan pemimpin yang takut akan Tuhan untuk kesejahteraan negara kami. Bapa, sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat, lindungi kami. Sampaikan kami dengan selamat di rumah kami, dan kami bisa kembali
pada waktu-waktu kami berjumpa kembali. Tuhan memberkati mereka yang memberikan persembahan, yang mengembalikan miliknya Tuhan dengan berkat-Mu yang berlimpah. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Dan kami sungguh percaya setiap kami yang hadir maupun yang ada di rumah, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur ya, berdasarkan Mazmur yang tadi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halaman